Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Perkenalkan, saya Umi Laila, mahasiswa aktif semester 6 KPI UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian yang berjudul Islam, Iman, dan Ihsan. Kajian ini bersumber dari buku Islam, Iman, dan Ihsan yang ditulis langsung oleh Ibnu Ernugroho. Buku ini diterbitkan pertama kali oleh penerbit Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta 2021. Sebelumnya, saya ingin mengucap syukur alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan yang paling besar, yaitu nikmat iman lan Islam. Kalau kata orang Jawa, paling gede nikmat iman Islam lan bisa taat perintah ninggal maksiat, ojo ditunda pompong dorong telat. Kenapa iman dikatakan sebagai kenikmatan yang paling besar? Karena banyak orang yang Islam tapi tidak punya iman. Orang yang memiliki keimanan itu bagaikan sebatang pohon, yang dimana pohon besar itu akan menghasilkan buah yang segar, yang dimana akan dipetik oleh orang-orang yang memiliki iman, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Turunlah kalian semua dalam surga itu. Kemudian jika datang petunjukku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi orang yang punya iman, dia tidak akan merasakan kesedihan yang berlarut-larut. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki iman. Orang yang tidak memiliki keimanan di hatinya, ia tidak bisa melihat jalan yang benar dan tidak bisa diarahkan ke jalan yang benar. Akhirnya dialah yang akan tersesat dalam lembah dosa, lembah maksiat. Apa buktinya? Kita masih diberikan nikmat iman. Buktinya sampai detik ini kita masih bisa merasakan bagaimana nikmatnya beribadah, bagaimana nikmatnya melakukan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Orang yang sudah tidak merasakan nikmatnya iman, dia akan mudah melakukan maksiat, dia akan mudah melakukan dosa besar. Itulah kenapa kita harus tetap semangat meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Namun faktanya, kita semua pun pernah merasakan di mana iman kita menurun. Tapi sebenarnya itu adalah hal wajar. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang menurun, kadang berkurang. Lalu bagaimana agar imannya bertambah terus? Bagaimana agar iman ini tidak turun? Bagaimana agar iman ini terus meningkat? Solusinya adalah Rasulullah pernah bersabda, "Aktsiru min qouli la ilaha illallah." Perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, jaddidu imanakum, perbaruilah iman kalian. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana caranya kita memperbarui iman kita? Rasulullah menjawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Sudah Islam, iman, sekarang ihsan. Kira-kira apa sih ihsan itu?
Ihsan itu sebenarnya kalau dalam ilmu nahwu sorof berasal dari hasana yahsinu, yang artinya adalah berbuat baik. Kalau dilihat dari bentuk masdarnya adalah hasanan, yang artinya adalah kebaikan. Ihsan, ihsan itu berarti berbuat baik. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada manusia. Jadi kita sebagai seorang Islam yang beriman harus berbuat baik, memperbaiki hubungan antara hablum minallah dan juga hablum minannas. Hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia dan makhluk-makhluk Allah. Hubungan dengan Allah, bagaimana cara memperbaikinya? Yaitu dengan cara tetap taat dan sabar melampaui perintah-perintah yang telah ditentukan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Berihsan kepada Allah ini ada dua, yaitu dengan cara beribadah dan yang kedua dengan cara memperbaiki akhlak. Beribadah kepada Allah tapi juga berakhlak baik kepada Allah. Maksudnya berakhlak baik kepada Allah itu seperti apa? Ya tadi, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu yang kedua, yaitu berihsan dengan makhluk Allah. Berihsan dengan hablum minannas, sesama manusia. Memperbaiki hubungan sesama manusia. Yang dimana kita sedari kecil memang harus belajar untuk bagaimana cara menghormati orang lain, bagaimana cara bersikap yang sopan dengan orang lain. Kira-kira begitu penjelasan singkat tentang Islam, iman, dan ihsan dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.